acara tawakufan kita pada saat ini. Allah masih mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah berikan keistiqomahan kita dalam menuntut dan beramal soleh pastinya. Dan yang terpenting juga kita mohon kepada Allah, hari ini Senin ini pengajian kita tawakufkan sementara menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Nanti setelah Lebaran di bulan Syawal, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan sehingga kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang sama-sama saya hormati, dalam tawakufan ini mungkin kita tidak melanjutkan pelajaran kitab Tijan. Saya insya Allah akan menyampaikan beberapa hal kaitan tentang persiapan kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan yang berapa hari lagi berarti? 10 hari lagi dah ya. 10 hari. Kurang lebih 10 hari lagi dah. Yang pertama, kalau di dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa paling tidak kita harus ada rasa bahagia ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Paling tidak seperti itu dalam hadis. Kira-kira udah ada rasa bahagianya belum mau datang Ramadan? Kalau udah ada, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kita bahagia? Diampuni dosa. Salah satunya Diampuni dosa. Yang jelas kebahagiaan itu harus terdorong karena amal kebaikan gitu ya. Jangan ada urusan duniawinya. Misalnya di Ramadan pahala sunat dijadikan seperti pahala wajib, misalnya kan begitu ya. Yang sunat pahalanya menjadi wajib. Duha sekarang sunat dapat pahalanya kita nih. Tapi kalau duhanya di bulan Ramadan kayak sholat subuh jadinya begitu. Jadi beda. Pahala sunat Allah jadikan seperti pahala yang fardu, yang wajib. Yang pahala fardu dilipat gandakan tanpa ada batasan, kan begitu ya. Nah itu salah satunya paling enggak yang harus menjadi motivasi bahagianya hati kita ketika akan masuk bulan suci Ramadan. Mumpung kan begitu. Pahala di Ramadan ini luar biasa, maka kita ingin banget mengisi Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Kemudian yang kedua, paling tidak ada kejaran malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Paling tidak itu, karena pahalanya khairum min alfi syahrin. Satu kali ibadah di malam Lailatul Qadar sama seperti kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih
lebih 83 tahun ya. Setahun berapa bulan? 12 bulan. 1000 dibagi 12 ya, kurang lebih 83 tahun ya berarti ya. Adakah ibu-ibu yang sekarang umurnya 83 tahun? Ini yang hadir nggak ada ya? Yang paling tua berapa tahun berarti? Tadi kata Umi katanya ada hadiah buat yang paling tua tadi katanya. Berapa tahun yang paling sepuh berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 73. Masya Allah. 73, Masya Allah. Gak ada yang 83 ya? Berarti si ibu 10 tahun lagi 83 ya. Sekarang 73. Karena kalau umat Kangjeng Nabi antara 63 kan gitu ya, gak jauh ya kata Nabi ya. Umur umatku itu gak jauh seperti umurku ya. Jadi 63an lah ya. 63an lah sekitar itu. Bahkan hari ini mah udah banyak 40, 45, 50 udah meninggal dunia ya hari ini mah ya. Gak nyampe 63 sekarang lah ya. Jadi yang yang paling muda. Oh iya, yang paling muda dapat hadiah berarti ya. Mas Siti paling muda ya. Jadi nggak ada kayaknya ya yang sampai 83. Kalaupun ada yang umurnya 83 belum tentu diisi ibadah semua. Belum tentu ya. Belum tentu diisi ibadah semua. Maka paling enggak mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita pengen ibadah kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, paling enggak gitu ya. Iya ya. Mic-nya mic itu aja kali salon. Yang satu lagi habis nih baterainya. Ini dikit lagi nih tapi mati. Yang salon itu aja hidupinnya salonnya. Ini baterainya masih ada. Gak apa-apa lah, gak pakai mic dulu ya, biarin ya. Santai mah. Jadi paling tidak dengan adanya malam Lailatul Qadar menjadi motivasi kita untuk semangat bahagia ibadah. Paling tidak begitu ya. Itu yang pertama, menghadapi Ramadan mudah-mudahan ada rasa bahagia di dalam hati kita. Kemudian sekarang persiapan Ramadannya. Pertama yang harus kita pahami dalam ibadah apapun yang harus dijaga, yang harus diperhatikan adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Hati-hati jangan sampai kita salah niat. Kalau niat puasa kita udah paham semua insyaallah ya. Pertama harus dilaksanakannya malam hari gitu ya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai keburu subuh. Kalau sampai keburu subuh batal udah puasanya. Jadi mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh kita harus sudah niat. Kita biasanya habis tarawih gitu ya. Niat. Kemudian yang kedua, niatnya harus di dalam hati. Jadi dibaca dulu tuh habis tarawih bareng-bareng, nawaitu shoma godin an adai pada sahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nanti kemudian ya kita niatkan tuh di hati puasa Ramadan. Yang kedua, kita harus bisa menjaga pembatalan puasanya. Niatnya udah benar. Yang kedua, jaga pembatalan puasanya. Yang ngebatalin puasa ada dua. Ada yang ngebatalin puasanya, ada yang ngebatalin pahala puasanya. Nah, kalau yang ngebatalin puasanya itu mah gampang.
Yang penting jangan ada barang dunia masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang yang sudah ada. Itu aja tuh ya. Kalau yang ngebatalin puasa mah itu aja yang dijaga. Jangan ada benda dunia, apa aja nih? Gak usah makanan aja, gak usah minuman aja. Cotton bud juga termasuk benda dunia. Cotton bud, tawa apa aja lah gitu ya. Jangan sampai masuk ke dalam badan kita lewat lubang yang sudah ada. Lewat kuping, lewat hidung, lewat mulut, lewat lubang depan, lubang belakang misalnya gitu. Ya. Kan yang kagak boleh itu masuk barang dunia ke dalam gitu ya, ke dalam tubuh lewat lubang yang ada. Berarti ukurannya itu dalam dan luar kan gitu ya. Nah, batasan yang disebut dalam itu mana? Nah, caranya apa yang sudah tidak terlihat dari luar itu disebutnya dalam. Jadi kalau pengen ini hidung dalamnya batasannya mana? Kita berhadapan aja atau ngaca. Apa yang nggak kelihatan dari luar ini itu udah dalam berarti. Yang masih kelihatan itu luar. Jadi kalau kita ngebersihin kotoran hidung bulan puasa siang-siang, mendingan jangan dulu dah gitu ya. Takut kelupaan gitu. Takut terlalu dalam ininya masuknya. Kayak kuping pakai cotton bud kan gitu ya, ngebersihin. Kalau yang kelihatan dari luar ini luar, tapi kalau yang udah nggak kelihatan berarti udah disebutnya dalam. Kan kita susah ngaturnya cotton bud ini udah dalam apa masih di luar. Jadi mendingan ntar aja maghrib dah gitu ya. Jangan takutnya terlalu dalam gitu ya. Nah itu yang ngebatalin puasa secara zohir. Kecuali disuntik. Kalau disuntik kan masuknya nggak lewat lubang daging ditusuk gitu mah ya. Nah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada ulama yang menyebutkan makruh. Jadi nggak usah juga lah kalau nggak urgent mah. Nanti aja habis buka disuntiknya gitu ya. Selanjutnya yang ngebatalin pahala puasa. Puasanya nggak batal tapi pahalanya yang batal. Ada 5 ya. Yang batalin pahala puasa itu ada 5 ya. 1. Nah ini harus ingat ini nih, karena kalau nggak ingat ini takutnya jadi pada batal semua nih pahalanya. Puasanya nggak batal, pahalanya yang batal kan. Capek-capek ya kita puasa tapi nggak ada pahalanya kan. Ada 5. 1. Ngomongin orang, gibah, ngomongin orang. Ya lagi puasa, tahan dulu dah, jangan ngomongin orang. Jangan gosip dulu ya, ntar udah buka baru ngomongin orang dah gitu ya. Ya jangan tetap, udah buka juga jangan ya. 1 ngomongin orang. 2 sumpah palsu. Sumpah palsu ya, sumpah palsu. Enggak ngambil, sumpah demi Allah enggak ngambil, padahal dia ambil gitu ya. Dia benar tuh yang ngambil, tadi malam saya ngelihat, sumpah saya ngelihat, padahal enggak. Sumpah palsu kayak begitu berarti ya. Bohong, sumpahnya palsu. 3 bohong. Tadi mah sumpah palsu ya, ini mah ngebohong. Ini mah ngebohong dah gitu ya. Kata lakinya, duit di mana mak? Lah nggak tahu gitu. Lalu udah dikantongin sama dia. Bohong gitu ya. Udah itu. Bohong dikit, bohong banyak, pahalanya hilang udah itu ya. Bohong udah punya, bohong pahala hilang gitu bohong ya. Jangan ngebohong. Dan ini makanan kita sehari-hari ngebohong ini ya. Dan kalau ngomong nggak pakai bohong kan kurang sedap kan gitu ya. Ntar puasa mah berhenti dulu kita. Bohong. 3, 4 adu domba. Iya, ngadu domba. Jadi provokator. Ya. Kemarin lu lagi main, lu diomongin tuh masih anu gitu ya. Iya, terus kita main lagi ke sono, lu dijelek-jelekin tuh, jamaah dia diadu-aduin mulu gitu ya. Akhirnya dia pada marah-marahan, padahal enggak gitu ya. Walaupun kita tahu nih si anu diomongin ke kita gitu ya. Ya jangan dibilangin nama yang diomonginnya gitu ya. Jadi bilangin, kalau bisa mah kita nasihatin dia yang ngomonginnya gitu. Ini malah sengaja diadu-aduin sama dia, provokator namanya. Jangan ya. Yang kelima, terakhir, yang ngebatalin puasa, pahala puasa yang kelima, wan nazru bisyahawat, melihat yang bukan muhrim dengan adanya
syahwat, nafsu birahi. Ini ibu-ibu yang punya anak gadis kasih tahu ya, kalau mau subuh olahraga, minggu pagi olahraga, pakaiannya dijaga. Jangan sampai mengundang syahwat para laki-laki gitu ya. Karena ketika laki-laki melihat kemudian ada nafsu, udah batal. Tapi sekarang bukan hanya di dunia nyata ya, sekarang lebih banyak di HP ya. Lihat aurat itu di HP sekarang mah ya. Di HP luar biasa dah. Di media sosial itu apa yang kagak ada gitu ya. Terutama perempuan yang kata Nabi ya, perempuan akhir zaman itu qillatul haya. Salah satu tanda mau kiamat, nanti kata Nabi perempuan itu qillatul haya. Udah sedikit banget rasa malunya. Ya kalau kita boleh jujur kan ya, bapak-bapak sama ibu-ibu, laki sama perempuan yang berani mengumbar aurat lebih perempuan ya hari ini kan. Ya Allah, jarang kan ngelihat ada, apalagi kalau di media sosial ya, jarang ngelihat ada bapak-bapak pakai selempak doang, jarang, nggak ada kayaknya ya, nggak ada. Tapi kalau perempuan ya Allah, ya itu memang sudah menjadi ketetapan Kanjeng Nabi ya, memang akhir zaman perempuan seperti itu. Dan ini menjadi pesan moral yang sangat berat untuk kita terhadap anak-anak gadis kita, buat kita-kita juga. Juga yang mau senam di Alfamart itu ya, diingetin itu ya, kalau ada tetangga tuh mau ikut senam-senam itu kan ya, tolonglah senamnya jangan pakai training gitu ya, pakai daster, gamis apalah gitu ya, pakai mukena kalau bisa mah gitu ya. Jangan sampai kata Nabi ya, berpakaian tapi seperti telanjang ya. Pakai celana tapi bentuk tubuhnya terlihat. Itu kan sama aja nggak pakai pakaian kan gitu ya. Jadi kan bagian depan harus tertutup perempuan itu ya. Makanya kalau pakai kerudungnya gede kan gitu. Jadi nggak kelihatan bagian depan, terus bagian belakangnya juga tidak terlihat kan gitu ya. Bajunya baju yang gede kan jadinya gitu. Itu yang aman lah untuk menutup aurat ya. Jadi 5 itu yang membatalkan pahala puasa. Jaga bareng-bareng. Selanjutnya sekarang tingkatan puasanya. Nah ini juga yang harus jadi PR buat kita. Kita nih puasa udah ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, tergantung umur kita masing-masing ya. Udah ketemu Ramadan udah berapa kali gitu ya. Cuman kalau kita boleh renungin, puasa kita tuh di tingkat mana selama ini kan gitu. Dan ada 3 ya kalau puasa sama tingkatannya ya. 1 puasa awam, paling jelek, paling bawah ya, namanya puasa awam, yang cuman bisa nahan lapar dan haus. Awam, tapi matanya nggak dijaga, lisannya tetap ngomongin orang, tangannya masih jahil kan gitu, itu nggak dijaga, anggota badannya nggak dijaga, cuman nahan lapar dan haus. Itu awam. Yang kedua naik namanya puasa khawas. Kalau khawas mah selain menahan lapar dan haus, matanya dijaga, lisannya dijaga dari maksiat. Itu namanya puasa khawas. Udah rada bagus. Yang paling bagus khawasil khawas. Selain menahan lapar haus, menjaga anggota badan, dia pun menjaga hatinya. Menjaga hati supaya tidak lupa kepada Allah, supaya hatinya tidak goplah, tidak lalai kepada Allah. Jadi hatinya teringat terus ke Allah. Nah itu namanya puasa khawasil khawas. Nah, ibu-ibu ada yang di makom kelas yang mana berarti nih? Awam, khawas, apa khawasil khawas selama ini berarti kita? Yang tengah susah aja ya kita ya, tengahnya susah ya. Kalau banyaknya awam kita ya, awam ya. Yang tengah aja susah banget ya, pengen ngejaga lisan kan gitu ya. Jaga telinga ya kadang ya. Nah, ini PR kita ya, jangan sampai tiap tahun kita puasa tapi puasanya nggak ada peningkatan kualitas kan gitu ya. Dan siapa yang bisa menjamin di antara kita bahwa setelah Ramadan ini kita ketemu lagi Ramadan tahun berikutnya? Kan nggak ada ya. Jadi karena khawatir, takut kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, maka jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang terbaik. Berarti kan begitu ya. Harus menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Nah itu buat ningkatin tingkat makom dari ibadah puasanya gitu ya, dari ibadah puasanya.
terakhir, untuk memotivasi penyemangat ibadah puasa kita adalah ternyata satu-satunya ibadah yang tidak ternilai pahalanya hanya ibadah puasa. Beda sama ibadah lain. Kalau sholat Allah sebutin pahalanya. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah beda. Berjamaah 27 derajat. Terus sodakoh disebutin nama Allah. Satu kita sodakoh maka minimal dibalas 10 kali lipat atau lebih banyak. Lailatul Qadar juga disebutin tadi. Satu kali ibadah malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 bulan. Pokoknya semua amal ibadah semua pasti dikasih tahu ya, pahalanya mau dikasih tahu. Tapi puasa mah enggak ada. As-saumuli wa ana ajubihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Saking spesialnya puasa. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, as-saumu nisfu sobri. Puasa mah setengah dari sabar. Jadi ibadah puasa mah ibadah sabar. Ibadah sabar disebutnya ya. Apa sebabnya disebut ibadah sabar? Karena satu-satunya ibadah yang gak bisa dipamerin puasa doang. Gak bisa dipamerin puasa mah ya. Satu-satunya ibadah yang gak bisa riya puasa doang. Beda sama ibadah lain. Kelihatan sholat, kelihatan ruku, kelihatan sujud, pergerakannya kelihatan orang sholat. Apalagi ngaji kayak begini nih. Ibadah ngaji kayak begini mah sekampung tadi bisa tahu kan ya. Kan kita kalau belum ada tetangga diam di depan rumah kita nggak lewat dulu kan ya. Ngapa mak belum berangkat? Ini dia belum duduk di depan balai. Nah, ngapa nungguin dia duduk? Ya biar kelihatan saya mau ngaji kan ya. Ngaji mah orang bisa tahu ya, bisa tahu, bisa dipamerin hanya. Pulang ngaji ketahuan, pulang ngaji kan itu ya. Baca Quran ada suaranya kan ketahuan ya. Baik kalau Ramadan tadarusnya di masjid pakai speaker. Udah ketahuan banget. Wow, ini tadarus si Anu si Bagdan itu ketahuan, bisa dipamerin. Apalagi haji sama umroh mah ya. Sekabupaten orang tahu ya. Tahu diundang semua, saya mau haji mau umroh tahu semua ya. Jadi rentan untuk kita riya, pamer itu rentan karena ketahuan. Tapi kalau puasa gimana ngasih taunya ya? Meludah mulu gitu ya. Meludah mulu biar ketahuan puasa gitu ya. Apa bibirnya dikering-keringin gitu ya? Gak bisa ya. Puasa mah gak ada tandanya ya. Maka wajar kata Nabi dikatakan ibadah sabar puasa mah. Karena puasa itu ibadah sabar, di Quran Allah menjelaskan innama yuwaffassobiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan memenuhi membalas pahala orang yang sabar bighairi hisab, dengan tanpa ada batasan, unlimited pahalanya. Gak ada jumlahnya udah. Karena nanti Allah kata Allah, aku yang akan membalasnya langsung, gak bakal dikasih tahu berapa-berapanya. Saking istimewanya ibadah puasa gitu. Bighairi hisab gitu ya. Nah ini juga supaya menjadi motivasi betapa luar biasanya ibadah puasa gitu ya. Ibadah puasa harus jadi kejaran buat kita. Pengen ngebenerin ibadah kita karena pahalanya luar biasa. Tanpa sabar, bayangin aja ya, berani nggak ibu-ibu kurang semenit mau maghrib, kurang semenit ya, semenit doang, tinggal semenit lagi, berani nggak dibatalin puasanya? Ngeduluin buka gitu ya. Ya Allah, tuh semenit doang lah kan gitu ya, toleransi lah dikit gitu ya. Saya udah puasa seharian, cuma nunggu semenit doang, udah saya duluan aja dah ngebatalin. Gak berani kita, semenit ditungguin sama kita ya. Sabar-sabarnya puasa itu ya kita ya. Maka nanti hikmahnya juga dengan puasa ya kita menjadi selain takwa menjadi orang yang sabar. Hikmahnya harus seperti itu nanti ya. Sabar. Sabar itu apa? Kemarin, bukan kemarin, maksudnya udah dijelasin sama Abi ya. Sabar itu apa? Mone, apa sabar mone? Kata Umi kalau bisa jawab 100.000 katanya hadiahnya. Sabar itu apa mone? Yang gampang diomongin susah dipraktekin itu mone? Sabar mah ya, ngomongnya mah gampang banget ya. Sabar itu apa sabar itu? Udah biarin lupa mah ya. Paling enggak begini, ada sabar, ada sadar. Gitu ya. Ada sabar, ada sadar. Dua-duanya bagus. Orang sabar bagus, orang sadar bagus. Tapi kalau dibanding-banding bagusan sabar apa bagusan sadar? Kalau boleh dibanding-banding ya.
Lebih bagus orang sabar apa orang sadar? Ya. Bedanya gini nih. Kalau sabar inda sodmatil ula disebutnya. Sabar mah terjadinya aplikasinya pengamalannya pada gebrakan awal. Itu orang sabar. Jadi di awal orang sabar mah mengaplikasikannya, mengamalkannya, sabar mah harus di awal kejadian. Indah sodmatil ula tuh begitu. Lagi enak-enak di rumah dapat telepon, Bu, ini dengan Maone. Oh iya, ini dengan Ibu Maone. Iya iya. Ada apa? Itu tadi pas hujan gede kebunnya sambal geledek mati angus. Misalnya gitu kan. Orang sabar itu kan pada awal-awal ya, awal kejadian, awal takdir. Kalau orang sabar maunya langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dibilang kebunnya disambal geledek mati angus gitu. Orang sabar mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata laki maunya siapa yang mati, Mak? Kebo kita, Pak, mati kan itu. Itu baca innalillahi. Innalillahi, kebo milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Balik lagi kepada Allah. Emang kebo punya siapa? Kan punya Allah, dititipin doang kan gitu. Orang sabar kan begitu ya. Lagi jalan ketabrak mobil atau lagi bawa motor ditabrak orang, orang sabar tuh innalillahi wa inna ilaihi. Itu orang sabar gitu. Jadi langsung begitu ada kejadian yang dia ingat langsung Allah gitu. Tapi kalau orang sadar loading lama, lemot orang sadar mah. Mau nih mati no kebo sambar geledek. Masya Allah, gua boleh ngurusin dari kecil. Ya Allah, kok mati, kok gitu dulu orang sadar mah. Kok ada kali sehari mah kok gitu ya. Kenapa bisa terjadi kan gitu ya? Ada sehari mah begitu. Udah sehari baru ingat sama Abi waktu ngaji. Oh iya, kata Abi, semua teh dari Allah, kita cuma dititipi. Sekarang diambil lagi sama Allah, ya udah orang punya Allah, kenapa saya pok-pokan kan gitu ya. Kata Abi, nanti kalau kita ikhlas mah bakal dibales dengan yang lebih baik lagi. Oh ya udah ya Allah, saya nerima. Nah, tapi ingat Allahnya teh udah satu hari. Nah, itu disebut orang sadar. Lumayan sadar ya. Yang keren berarti orang sabar. Orang sabar mah nggak usah ngerenung dulu, nggak usah ngomel-ngomel dari awal udah oke gitu ya. Tapi orang sadar bagus dibanding orang yang kagak sadar. Orang yang kagak sadar disebutnya orang apa? Yang kagak sadar berarti disebutnya orang apa? Pingsan. Terus gila, mabok. Gak ada yang bagus ya. Orang gak sadar mah ya orang yang dibius, gak ada yang bagus. Orang tidur gak sadar itu ya, gak ada yang bagus. Nah, itu parah kalau gak sadar mah ya. Gak pernah nerima takdir gitu. Maka dengan puasa kita dilatih menjadi orang sabar gitu ya. Apapun yang terjadi nanti takdir kepada kita, udah ingatnya langsung kepada Allah. Semua fenomena yang terjadi nggak pernah memikirkan fenomenanya, tapi yang ada di hati kita adalah dalang dari semua fenomena ini gitu. Itu namanya orang sabar. Oh iya, jadi semua kejadian itu menjadi jembatan buat ngingetin dirinya kepada Allah yang menggerakkan, yang menjadikan segala sesuatunya. Udah fenomenanya udah lewat, orang sabar nggak dilihat kebo matinya, tapi dia lihat Allah yang mematikan kebonya, dan kebo itu milik Allah. Ya udah selesai kalau udah baliknya kepada Allah. Nah, itu pendidikan sabar yang nanti akan kita dapat pada pendidikan puasa. Itu saja yang bisa disampaikan.